Ya, seperti halnya yang terbaca dari judul atau tema kuliah kita, unsur. Nah, itu ya, sesuatu yang menyusun, itu namanya unsur ya. Atau elemen, nah, ada yang mengatakan elemen atau ya bagian-bagian ya. Jadi penyusun dari sesuatu itu disebut dengan unsur. Nah, karena kita berbicara tentang pendidikan, yang kita bahas bukan unsur-unsur kimia, tetapi unsur-unsur pendidikan. Kalau kita mau berbicara tentang pendidikan, sebenarnya apa saja yang ada di dalam pendidikan itu. Jadi, kenapa kita berbicara tentang unsur? Apa pentingnya membicarakan unsur ini? Karena dengan memahami apa saja unsur pendidikan, maka sebagai pendidik nantinya kalian bisa paham apa saja yang harus diperhatikan atau apa saja yang harus ada agar proses pendidikan berjalan dengan baik. Nah, itu fungsinya di situ. Kalau kita berbicara pendidikan, itu gabungan dari berbagai macam hal. Tapi kalau kita berbicara tentang unsur-unsur atau penyusun dari proses pendidikan, maka kita akan berbicara tentang bagian-bagiannya. Ketika mengetahui unsur-unsur tersebut, kalian nanti akhirnya bisa mengambil suatu keputusan apakah di dalam suatu proses pendidikan itu unsur-unsurnya sudah lengkap atau belum. Jika ada masalah, kalian bisa menganalisis pada bagian sebelah mana, pada unsur apa sebenarnya proses itu mengalami permasalahan, sehingga untuk mengatasinya kalian melakukan tindakan-tindakan korektif yang tepat, tidak asal melakukan sesuatu ya, tetapi betul-betul pemecahan permasalahan itu dilakukan pada permasalahan yang ada di bagian yang memang sedang tidak berjalan dengan baik. Itu tujuan kita membicarakan tentang unsur-unsur dari pendidikan. Hal-hal apa yang harus ada, yang harus berjalan, yang harus yang harus diperhatikan ya ketika proses pendidikan itu berlangsung. Yang pertama, yang paling penting ya kita anggap ini adalah sesuatu yang paling penting. Jadi unsur nomor satu adalah peserta didik atau siswa. Nah, siapa dia? Dia adalah orang atau subjek yang dididik atau subjek yang sedang mengalami proses belajar, yang sedang tumbuh dan berkembang. Karena kita berbicara tentang pendidikan, maka kita tidak membicarakan pertumbuhan badan ya. Tapi yang kita bicarakan adalah pertumbuhan kejiwaannya ya. Pertumbuhan aspek-aspek kejiwaan atau internal seorang manusia. Seperti yang sudah kita bicarakan pada minggu lalu, aspek apa saja yang di dalam diri manusia yang perlu dididik? Ya, kalau Ki Hajar mengatakan ada tiga kekuatan, yaitu cipta atau pikiran, rasa, emosi gitu ya, atau kemampuan untuk merasa, serta karsa, kehendak, kemauan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu ya. Itu yang aspek-aspek itulah yang berada di dalam diri peserta didik yang mengalami perkembangan dan diupayakan untuk betul-betul semakin teraktualisasi potensinya, dibimbing oleh si pendidik. Nah, itu ya. Jadi itulah peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah pusat dari proses pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pusat? Pusat itu adalah sesuatu yang menjadi perhatian dari semua elemen yang lain. Dialah yang sangat penting di situ. Nah, siswa menjadi pusat dari proses pendidikan. Karena ternyata di sini adzan, saya rehat dulu ya untuk sebentar.
Ya, saya lanjutkan ya kuliah kita. Kembali ke unsur-unsur pendidikan tadi. Unsur yang pertama adalah siswa atau peserta didik yang merupakan pusat daripada proses pendidikan. Jadi apakah pendidikan itu dikatakan berhasil atau tidak, maka yang paling utama dilihat itu adalah apa yang berlangsung pada diri si peserta didiknya. Jadi itu yang dimaksud dengan pusat. Jadi bagaimana peserta didik itu tumbuh dan berkembang, maka ya, begitulah kualitas dari pendidikan tersebut. Tujuan daripada pendidikan itu dilakukan adalah untuk si peserta didik. Nah, itu ya. Pada diri peserta didik itulah tujuan pendidikannya itu ada ya. Jadi untuk tumbuh kembangnya peserta didik itu tujuan pendidikan. Maka dia dikatakan sebagai pusat pendidikan. Selain itu juga maksud dari pusat pendidikan adalah seharusnya yang lebih banyak aktif, yang lebih banyak melakukan sesuatu dalam proses pendidikan itu adalah diri si peserta didik. Nah, itu yang dimaksud dengan pusat. Jadi kalau ada suatu proses pendidikan, misalnya melalui aktivitas belajar di kelas, nah ternyata yang lebih banyak aktif adalah guru, maka itu tidak disebut dengan siswa sebagai pusat dari proses pendidikan ya. Justru gurunya yang menjadi pusat nantinya. Nah, itu ya. Jadi selain menjadi tujuan ya, jadi subjek, menjadi objek daripada tujuan pendidikan, pusat dari pendidikan itu berarti juga siswalah yang seharusnya paling aktif untuk belajar, paling aktif untuk melakukan sesuatu dalam proses pendidikan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan menjadi pusat dari pendidikan. Unsur yang kedua setelah setelah siswa, yaitu guru, orang tua atau pelatih yang kita sebut dengan pendidik ya. Jadi pendidik ini bisa semua orang atau semua subjek yang membimbing, yang mengarahkan, yang memandu peserta didik. Memandu untuk apa? Memandu agar peserta didik itu mampu mencapai tujuan pendidikan ya. Bisa saja usia daripada pendidik ini tidak jauh berbeda dengan peserta didik ya. Jadi tetapi yang jelas dia memiliki pengalaman ya, pengalaman yang lebih daripada si peserta didik. Nah, kita lihat di sini di gambar yang pertama ketika saya menjelaskan peserta didik, di situ ada anak, ada juga orang tua. Itu yang saya maksudkan dengan dua gambar itu, mereka bukan guru dan siswa ya. Itu sama-sama peserta didik ya. Jadi peserta didik ini tidak harus seorang anak. Bisa jadi dia orang tua ya. Misalnya kita ambil contoh, ada seorang yang sudah berusia lanjut tapi dia tetap ingin belajar ilmu agama misalnya. Dia ikut pengajian. Nah, di dalam ruang pengajian tersebut ternyata sang kiai atau dai adalah seseorang yang usianya jauh lebih muda daripada kakek tua itu. Tetapi di sini di ruang pengajian tersebut peserta didiknya itu adalah yang tua. Sedangkan si kiai atau dai yang mengajar, yang memberikan pengajian, yang walaupun jauh lebih muda, dia berperan sebagai pendidik. Nah, ini jangan dianggap bahwa peserta didik harus jauh lebih muda daripada pendidik ya, nggak mesti. Di waktu-waktu tertentu, di beberapa kampus atau di seminar-seminar tertentu, kadang saya mengajar orang-orang yang jauh lebih tua. Misalnya ketika ada program pendidikan untuk guru, nah itu ya, saya mengajar orang-orang yang jauh lebih tua dari saya. Tapi di situ saya berperan sebagai pendidik. Sedangkan guru-guru yang lebih tua tersebut berperan sebagai peserta didik.
Nah, ini yang saya maksud dengan pengalaman ya. Jadi yang menjadi ukuran daripada pendidik dan peserta didik bukan pada usianya. Karena kadang bisa kebalik-balik usianya. Walaupun memang sebagian besar yang normal itu memang yang lebih tua yang biasanya punya pengalaman lebih banyak daripada yang muda. Tapi nggak mesti ya. Jadi ada banyak kasus, ada banyak pengalaman. Justru yang menjadi guru, yang menjadi pelatih itu justru adalah yang lebih muda. Tapi ya yang jelas yang menjadi orang tua pasti adalah yang usianya lebih tua pastinya daripada anaknya. Kalau orang tua pasti anak yang usianya jauh lebih muda, sedangkan orang tua usianya jauh lebih tua. Itu ya. Memiliki pengalaman dalam bidang yang menjadi tujuan pendidikan ya. Jadi kalau seorang guru dia mendidik siswa melalui proses belajar pelajaran-pelajaran formal ya. Seorang guru misalnya guru bahasa Indonesia. Apakah guru bahasa Indonesia itu mendidik? Ya, dia mendidik anak melalui pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi karena mendidik maka ya dia tidak hanya cipta, tidak hanya kognitif, tidak hanya pengetahuan saja yang dibimbing atau diarahkan oleh guru tersebut, tapi semuanya, ya rasa, ya juga karsa juga itu ya. Tetapi semua aspek pendidikan itu diberikan, disajikan oleh guru melalui pelajaran bahasa Indonesia. Nah, itu contohnya ya. Jadi dia memiliki pengalaman yang terpercaya di bidang sesuatu yang menjadi tujuan dari pendidikan ya. Kalau orang tua ya tentu saja dari awal anak mempelajari banyak hal dari orang tua. Dari mulai berbagai macam aktivitas sederhana sebagai manusia misalnya, mulai dari berjalan, berbicara, makan, memakai baju, berinteraksi dengan orang lain, belajar tentang agama, belajar tentang berbagai macam pengetahuan umum, semuanya diajarkan oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada anaknya saat itu. Nah, itu ya yang menjadi syarat daripada seorang pendidik. Dia bertanggung jawab pada proses pendidikan ya. Jadi walaupun yang paling aktif, yang menjadi pusat daripada pendidikan adalah anak, tetapi yang bertanggung jawab itu adalah pendidik. Kenapa? Ya karena pendidik itulah yang dipercaya sebagai objek yang telah memiliki banyak pengalaman ya, sehingga dialah yang bertanggung jawab pada proses pendidikan itu. Kalau ada permasalahan dengan diri anak atau siswa, biasanya yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah si pendidik, guru atau orang tua. Kecuali si anak atau siswa itu telah lepas dari proses pendidikan sehingga mereka telah menjadi diri yang dewasa dan mandiri, maka pertanggungjawaban tersebut adalah pada diri sendiri. Nah, seperti itu ya. Itu adalah unsur yang kedua. Jadi dua unsur ini adalah yang paling krusial ya. Karena dua unsur inilah yang menjadi pelaku ya dari pendidikan. Unsur-unsur yang lain lebih bersifat unsur-unsur non subjek ya, atau unsur-unsur objektif ya, unsur-unsur non manusia. Nah, gitu ya. Yang ketiga adalah interaksi ya itu. Jadi proses pendidikan berlangsung melalui interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Jadi apa yang harus dipelajari oleh peserta didik? Ya, bagaimana pendidik itu memandu peserta didik? Semuanya berlangsung melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kalau tidak terjadi interaksi, maka tidak akan terjadi proses pendidikan. Ya. Kalau interaksinya tidak berjalan dengan baik, maka bisa jadi justru pendidikannya berjalan terbalik. Justru tidak membuat anak bisa, malah justru tidak bisa atau bahkan dia memiliki sesuatu yang berlawanan dengan tujuan dari pendidikan. Misalnya ingin mengajarkan anak sopan santun, justru anak atau peserta didik justru bersikap sebaliknya. Kenapa? Salah satunya karena tidak berlangsung interaksi, atau walaupun berlangsung justru yang berlangsung adalah interaksi yang buruk. Nah, ini menjadi salah satu poin penting bagi kita, bahwa
pendidikan itu berlangsung melalui interaksi antara peserta didik dengan pendidiknya. Tanpa ada interaksi itu, maka tidak akan terjadi proses pendidikan. Misalnya orang tua dengan anak, sama sekali nggak ada interaksi ya. Tidak ada berbicara, tidak ada suatu hubungan, maka ya tidak akan terjadi pendidikan. Inilah pentingnya interaksi antara guru dan peserta didik. Salah satu hal yang harus dikuasai dengan demikian oleh seorang pendidik adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Kenapa? Yang melalui komunikasi itulah interaksi berlangsung ya. Jadi seorang guru misalnya dia harus bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjelaskan apa yang dia inginkan untuk siswa pelajari. Nah, itu. Proses pendidikan walaupun peserta didik misalnya tidak bisa datang ke sekolah, ternyata saat ini tetap bisa berlangsung melalui media seperti yang kita lakukan saat ini, melalui Zoom meeting. Kenapa? Karena Zoom bisa menjadi media untuk menyalurkan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Nah, itu ya. Itulah pentingnya komunikasi atau interaksi sosial antara pendidik dan peserta didik sebagai jalan dari berlangsungnya proses pendidikan. Itu adalah unsur yang ketiga. Unsur yang keempat, tujuan pendidikan ya. Apa yang ingin dituju dari proses pendidikan tersebut ya? Apakah membuat anak paham misalnya? Apakah membuat seorang peserta didik mampu melakukan sebuah keterampilan tertentu? Nah, semuanya berlangsung semuanya dituliskan, semuanya dicantumkan di dalam tujuan pendidikan. Yang paling menguasai tujuan pendidikan biasanya adalah guru atau pendidik ya. Kenapa? Karena dia yang memiliki pengalaman yang pertama, yang kedua karena dialah yang bertanggung jawab. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, pihak yang bertanggung jawab pada proses pendidikan adalah guru atau pendidik. Nah, itu. Sehingga memang dialah yang betul-betul memahami tujuan dari pendidikan itu. Nah, akan lebih baik lagi kalau siswa atau peserta didik itu juga memahami tujuan daripada apa yang akan dipelajari. Apa tujuan dari proses pendidikan itu ya. Jadi ketika kalian masuk misalnya ya, masuk ke kampus ini, belajar bersama dosen akan jauh lebih baik kalau kalian juga memahami tujuan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Karena kalau kita paham tujuan, maka kita akan melakukan sesuatu dengan lebih tepat. Gitu ya. Memang dosen-dosen lebih memahami berbagai macam tujuan dari aktivitas-aktivitas tersebut. Tetapi dosen juga senantiasa menyampaikan kepada mahasiswa apa tujuan dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan. Nah itu ya. Jadi tujuan itu menjadi sesuatu yang ingin dicapai. Mulai dari yang bersifat kognitif, bersifat afektif, maupun yang bersifat psikomotor. Jadi dia bersifat abstrak. Tujuan itu tidak bersifat kebendaan. Nah itu ya. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan menengah, hingga tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendek misalnya ya, ketika orang tua mengajari anak suatu kemampuan untuk misalnya berjalan ya tujuan jangka pendeknya misalnya agar anak bisa melakukan berbagai macam aktivitas sendiri ya, agar nanti dia bisa mandiri ya, bisa melakukan berbagai macam kegiatan tanpa ada hambatan karena dia bisa berjalan misalnya. Tapi ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang mengajari anak berjalan agar anak tersebut bisa melakukan berbagai macam hal nantinya yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Misalnya itu ya. Jadi ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Di dalam sekolah juga demikian. Guru biasanya memiliki tujuan-tujuan jangka pendek. Hari ini misalnya kita akan belajar tentang apa unsur-unsur pendidikan. Ya, jadi tujuan jangka pendeknya agar kalian paham apa itu sebenarnya bagian-bagian dari pendidikan.
Kemudian ada tujuan jangka menengah. Dengan memahami unsur-unsur pendidikan itu, kalian nanti bisa memahami berbagai macam aspek-aspek pendidikan yang lain. Nah, gitu. Kalian bisa mempelajari berbagai macam mata kuliah yang lain di atas setelah ini dengan lebih baik. Nah, misalnya itu tujuan jangka panjangnya agar kalian bisa menggunakan pemahaman ini ketika kalian menjadi guru nanti. Jadi kalian bisa mengetahui aspek-aspek apa yang penting ketika kalian mengajar. Apa yang harus dilihat ketika terjadi permasalahan misalnya. Nah, itu ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang. Itulah unsur yang keempat atau tujuan pendidikan. Ya. Kita lanjut ke unsur yang kelima, yaitu materi. Jadi sesuatu yang dipelajari oleh peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut. Jadi misalnya begini, kalian ingin menjadi seorang guru SD misalnya. Kalian masuk ke prodi PGSD karena memiliki tujuan, yaitu ingin menjadi guru SD. Nah, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, tentu saja ada banyak materi yang harus kalian pelajari. Materi-materi tersebut kalian pelajari dalam rangka untuk mengasah berbagai macam hal yang diperlukan untuk menjadi seorang guru SD. Ya misalnya pengantar ilmu pendidikan ini. Pemahaman tentang ilmu pendidikan membuat kalian secara konseptual mengerti tugas guru sebagai seorang pendidik ya. Jadi guru tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak hanya sekedar menyampaikan pelajaran di kelas, tapi juga dia menjadi contoh misalnya. Tapi dia juga harus memikirkan berbagai macam aspek di dalam diri siswa yang juga harus dididik selain pemahamannya. Misalnya emosinya, bagaimana anak itu bisa mengatur emosi, bagaimana dia bisa berempati kepada orang lain. Nah, itu ada banyak hal ternyata. Nah, guru harus menyadari hal tersebut. Itulah salah satu contoh dari materi, pentingnya materi sebagai unsur dari pendidikan. Sesuatu yang dipelajari oleh peserta didik dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Nah, itu. Kalau di sekolah, materi tersebut biasanya secara sistematis itu didokumentasikan dalam bentuk buku-buku, ya, baik buku siswa ataupun buku guru. Kalau di kampus kalian banyak mendapatkan materi tersebut dari buku-buku di perpus misalnya, dari panduan-panduan yang diberikan oleh dosen, dari materi yang dijelaskan oleh dosen, ataupun dari sumber-sumber informasi yang lain. Nah, itu materi ya. Jadi dia menjadi bahan yang dipelajari dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam, ada metode dan alat. Seorang guru atau seorang pendidik itu memiliki cara-cara tersendiri untuk membuat peserta didik atau anak didiknya itu bisa belajar dengan baik. Ada banyak cara di sini. Misalnya ada orang tua yang untuk membuat anaknya bisa belajar berbicara dengan baik, orang tua tersebut mengajak anaknya berbicara terus-menerus ya. Jadi diajak bicara, diajak bermain dan lain sebagainya. Jadi orang tua mengajari anak melalui aktivitas bermain sehari-hari. Ada orang tua yang ternyata berbeda cara. Misalnya anak sering dibawa jalan-jalan ke keluarga atau tetangga. Sehingga ketika bertemu otomatis tetangga ataupun keluarga tersebut akan menyapa si anak itu ya. Menyapa, mengajak bicara dan sebagainya. Sehingga anak secara tidak langsung akan terlatih untuk berbicara juga. Nah, caranya beda kan. Untuk mengajari anak bersepeda misalnya, ada yang dipegangi terus. Ya. Ada orang tua yang di belakang megangi anak ketika belajar bersepeda.
terus dipegang gitu ya, sampai anak bisa, walaupun awalnya jatuh, akhirnya bisa. Tapi ada orang tua yang punya cara lain misalnya. Misalnya orang tua membelikan roda bantu ya, roda kecil di belakang itu ya, 2 tambahan roda kecil dipasang di belakang roda belakang, sehingga ketika pakai roda seperti itu anak nggak jatuh ya. Nanti ketika sudah terbiasa akhirnya itu dilepas. Itu cara yang berbeda ya. Setiap orang mungkin punya cara yang berbeda. Mungkin ada cara lain lagi untuk mengajari anak bersepeda. Nah, demikian pula dengan guru ya. Guru memiliki cara-cara tertentu untuk mengajar ya, untuk mendidik siswanya. Kadang guru mengajar dengan atau mendidik dengan penjelasan. Ada cara lain, dia memberi contoh misalnya ya. Jadi bagaimana mengajar yang baik, ada yang dengan cara dijelaskan, ada kadang diberi contoh dulu. Ada juga meminta siswa untuk membaca buku misalnya. Ada meminta siswa untuk berdiskusi dengan temannya, berdiskusi dengan gurunya. Kadang-kadang guru memberikan hadiah-hadiah tertentu untuk membuat anak lebih bersemangat belajar. Nah, itu cara yang unik. Oh gitu? Ya, makasih banyak. Ya, saya lanjutkan. Jadi itulah contoh dari banyaknya cara yang bisa digunakan oleh pendidik agar peserta didik bisa belajar dengan baik. Nah, ilmu tentang metode pendidikan ini nanti akan kalian dapatkan lebih banyak lagi. Ternyata dengan menggunakan cara-cara tertentu, siswa bisa lebih baik untuk belajar. Sedangkan dengan cara-cara yang lain, siswa mengalami penurunan belajar. Jadi akhirnya dipelajarilah bagaimana metode-metode mengajar tersebut. Di samping metode, guru juga menggunakan alat. Jadi yang digunakan oleh guru selain metode atau cara mendidik juga adalah alat. Alat ya berbagai macam objek yang digunakan. Misalnya bisa berupa hadiah, bisa berupa buku, bisa berupa media HP misalnya, bisa laptop di sini, di mana kita bisa berinteraksi secara langsung ya, walaupun tidak berada di tempat yang sama. Kita bisa sekarang ini. Jadi saya menggunakan laptop dan HP, saya menggunakan laptop, kalian menggunakan HP agar proses pendidikan, proses pembelajaran bisa tetap berlangsung. Nah, itu ya, itu contoh bagaimana cara dan alat itu digunakan oleh guru untuk mendidik siswa, digunakan oleh orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Dan yang terakhir, unsur yang terakhir dari proses pendidikan adalah lingkungan. Jangan bayangkan lingkungan ini sebagai benda-benda mati aja ya. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan ini adalah segala sesuatu yang ada di luar kita ya. Yang ada di luar pendidik ataupun peserta didik yang berpengaruh. Nah, yang berpengaruh terhadap proses pendidikan itu. Dan itu tidak harus selalu benda-benda fisik. Misalnya kalau kita berbicara lingkungan, misalnya kalau di kelas ya bangunan kelas itu sendiri. Kemudian ada udara di sekitar kita. Nah, itu lingkungan. Udara panas, udara dingin berpengaruh pada proses pendidikan tersebut. Kemudian bagaimana kondisi kebersihannya ya, ada enggak sampah-sampah gitu ya. Berpengaruh pada kita. Bagaimana ketenangan dan ramenya. Jadi tempat itu tenang atau rame. Itu termasuk unsur-unsur bagian-bagian dari unsur lingkungan ini. Nah, ada unsur non objektif ya. Jadi unsur manusia-manusia yang lain ya. Jadi misalnya kita belajar, di sekitar kita tentu ada manusia-manusia yang lain. Misalnya di luar kelas, bagaimana kondisinya? Ternyata saat itu kelas-kelas yang lain sedang tidak ada gurunya misalnya. Sehingga anak-anak, jadi suatu ketika ada seorang guru mengajar di dalam kelas. Dia sudah serius mengajar. Tapi ternyata kelas yang lain sedang nggak ada gurunya. Sehingga anak-anak keluar dari kelas-kelas tersebut dan bermain di
luar kelas tempat si guru mengajar. Apa yang terjadi? Ya tentu saja keberadaan anak-anak tersebut akan membuat perhatian daripada murid guru, murid yang ada di dalam kelas itu akan terpecah. Awalnya mereka tertarik aja, kenapa kok rame, ada apa? Nah itu kan sudah mengganggu pelajaran. Akhirnya mereka juga tertarik untuk juga ikut keluar. Nah, itu lingkungan ya. Jadi misalnya juga perilaku orang-orang di sekitar. Bagaimana perilaku orang-orang di sekitar kita itu termasuk juga lingkungan. Ada orang tua yang ingin mengajarkan anaknya kedisiplinan untuk beribadah misalnya ya. Jadi mengajari anak untuk disiplin beribadah. Tapi ternyata orang-orang di sekitar rumah tersebut itu di waktu-waktu harusnya sholat atau beribadah, ya mereka tidak beribadah. Yang kedua, bahkan banyak di antara mereka yang tidak melakukan ibadah, tidak sholat misalnya. Sholat misalnya dalam sehari hanya 1 kali misalnya, waktu maghrib aja. Atau banyak yang nggak sholat di waktu Idul Fitri aja ya. Nah, perilaku dan kebiasaan orang-orang di sekitar tersebut tentu akan berpengaruh pada si anak. Karena anak juga berinteraksi dengan mereka. Dalam hal ini, orang tua harus menyadari pengaruh dari lingkungan sekitarnya itu. Ada kalau dia tidak sadar akan pengaruh lingkungan, bisa jadi apa yang dia usahakan, apa yang dia betul-betul niatkan untuk dididik kepada anaknya, justru tidak berdampak besar bagi si anak. Kenapa? Karena orang tua tersebut tidak sadar akan lingkungannya. Dia nggak sadar pada bahaya lingkungan. Nah ini ya, jadi lingkungan itu objek-objek di sekitar pendidik ataupun peserta didik yang memberi pengaruh ya. Baik itu bersifat fisik maupun non fisik ya. Jadi 7 unsur tersebut kalau di breakdown tentu akan menjadi unsur-unsur yang lebih kecil ya. Tetapi di banyak teori tentang pendidikan biasanya memang pendidikan dibagi menjadi 7 unsur pokok ini. Siswa atau peserta didik, kemudian pendidik, kemudian tadi interaksi antara pendidik dan peserta didik, kemudian tujuan daripada proses pendidikan itu sendiri, materi yang harus dipelajari oleh peserta didik, metode dan alat yang digunakan untuk belajar sehingga proses pendidikan itu berlangsung, dan yang terakhir adalah lingkungan, yaitu objek-objek di sekitar pendidik maupun peserta didik yang mempengaruhi berlangsungnya pendidikan. Mempengaruhi itu bisa berpengaruh positif, tapi juga bisa berpengaruh negatif. Walaupun dia tidak secara langsung ada di proses interaksi antara guru dan siswa, lingkungan itu harus disadari pengaruhnya. Itu ya, itu yang saya sampaikan terkait dengan unsur-unsur pokok dari proses berlangsungnya pendidikan. Setelah ini saya persilahkan bagi kalian untuk mungkin ada yang mau bertanya, mau mendiskusikan sesuatu, atau mau berpendapat. Saya persilahkan. Tunggu dulu, saya matikan dulu